ke rumah mertua makan bakso. Halo guys, assalamualaikum. Ku awali cerita hari ini dengan memasang obrok di atas motor yang rencananya akan kukembalikan kepada yang punya. Yang punya siapa tentunya bukan saya ataupun kalian semua. Pasti tidak akan bisa seperti istri saya, duduk di atas obrok bagaikan kereta kencana, tanpa kuda tetapi aku ada sebagai sapinya yang siap mengantar sampai ke rumah orang tuanya. Tanpa banyak basa-basi aku langsung gas meluncur ke sana. Tapi tidak langsung sampai ya pemirsa, melainkan harus melalui proses yang lama. Contohnya ya ini, dari tadi cuman bulet-bulet aja melewati jalan yang sepi, tidak seperti jalan raya. Tentunya kalian sudah paham kan ya? Kalau belum paham, alangkah kebangetan sekali kalian pemirsa. Berarti kalian tidak pernah melihat video saya. Oh teganya. Jadi ini kelakuan kalian ya. Selama ini cuman PHP-in aku aja. Tapi nggak apa-apa, aku terima dengan lapang dada. Walaupun aku sebenarnya kecewa, yang penting kalian bisa tertawa bahagia ngablak melihatku menuju ke sebuah warung untuk mengantarkan paket pesanan. Anakku cengar-cengir minta jajan, tapi aku pura-pura tidak mendengarkan. Bahkan pandangan pun kualihkan karena takut melihat setan bergelantungan. Hingga akhirnya aku melanjutkan perjalanan dan ku tambah kecepatan untuk menghindari kejaran para setan yang tidak kelihatan seperti kalian. Duh, keceplosan. Semoga kalian tidak mendengarkan. Maaf ya teman-teman, tidak ada unsur kesengajaan. Soalnya mulutku kalau sudah ngoceh kebiasaan muter-muter ngalor ngidul ngulon ngetan. Tiba-tiba saat di perjalanan aku dikejutkan dengan kehadiran setumpuk tumbuh-tumbuhan yang nongkrong di atas ban. Ternyata ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menutup jalan karena ada yang hajatan. Tanpa pikir panjang aku langsung muter balik kanan, melewati 1540 rumah mantan. Dan ini adalah rumah teman yang dulu sempat kuvideokan, yang berjudul gotong royong makan. Sekarang udah hampir jadi ya teman-teman. Hanya saja dia sedang menggis-menggis memikirkan soal pendanaan. Oke teman-teman, setelah muter basa-basi tidak genah, akhirnya aku sampai di rumah mertuaku dengan membawa anak dan istriku. Semoga beliau tidak curiga kepadaku karena sebenarnya ada maksud dan tujuan tertentu, yaitu anu ini dan itu. Setelah sampai, sebelum masuk aku berdoa dulu dalam hatiku. Ya Allah, lindungilah hambamu karena sebentar lagi akan ada udang di balik tahu. Sambil mengiringi langkah istriku yang pincang diglak-digluk berjalan di depanku adalah kucing yang sedang tidur ataupun turu, sama sekali tidak menyambutku. Setelah itu aku akan menunjukkan kayu gaharu yang baru saja dipanen oleh bapak mertuaku. Kemudian aku masuk ke dalam, tidak untuk mencari makan, nggak tahu tapi kalau nanti. Dan ku dapati bapak mertua sedang pijit karena capek memikirkan omongan tetangga yang makin nyelekit. Lalu aku bersalaman setelah melepas jaket yang bukan kulit. Malah sama mbah yang tukang pijit aku dikira mantan atlet. Itu karena perutku sedikit buncit. Sambil menunggu mertua selesai pijit, aku akan menunjukkan kayu gaharu yang baru saja dipanen, yang pohonnya ada di sekitar pekarangan rumah. Apakah di tempat kalian juga ada kayu gaharu? Kalau ada ya udah nggak apa-apa, aku cuma nanya. Selanjutnya momen yang ditunggu telah tiba. Si Ju malu-malu mengantar sate yang dipesan oleh mertua, tapi akhirnya juga dada-dada di depan kamera. Alah-alah gayanya. Setelah melalui serangkaian karangan cerita, akhirnya kini tiba waktunya kita makan bersama di atas meja ya, bukan di atas penderitaan orang lain tentunya. Aku yakin kalian pasti bertanya-tanya di mana satenya. Nah jadi gini ya, aku mau cerita. Menurut informasi yang beredar, ternyata satenya nanti disuruh bawa pulang aja untuk upah karena aku sudah mengembalikan obroknya. Dan ini adalah informasi resmi dari mertua dan sudah ditandatangani oleh RT RW bahkan kadesnya. Jadi aku sedikit lega dan akhirnya aku terima. Seperti itulah teman-teman ceritanya. Semoga kalian paham dan tidak bertanya-tanya. Dan dadah.